Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi-materi dari pertemuan sebelumnya. Baiklah, langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi melawan hegemoni, peperangan dan keserakahan kongsi dagang. 1. Terhadap Portugis. Bangsa Portugis yang bertindak kasar dan melakukan monopoli perdagangan secara sepihak mendapatkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara karena dianggap mengganggu perdagangan stabilitas wilayah. Kerajaan pertama yang melakukan perlawanan ialah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terhadap kedudukan Portugis di Malaka terjadi pada tahun 1512 dan 1513. Peperangan tersebut dipimpin oleh lebih dari 10.000 prajurit, akan tetapi mereka berhasil dipukul mundur oleh Portugis karena prajurit-prajurit dari Kerajaan Demak kekurangan pangannya. Mereka kekurangan pangan dan mereka kelelahan. Dari situ mereka dipukul mundur oleh Portugis. Oke, lanjut ke kerajaan yang kedua. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Pada Mei 1521, Sultan Ali Mahmud Shah memimpin perlawanan dan berhasil mengalahkan armada Portugis yang dipimpin oleh George de Brito yang tewas di Perang Aceh. Waktu itu George de Brito yang tewas di Perang Aceh, ia ditumbangkan oleh Sultan Ali Mahmud Shah dengan cara ditusuk pedang. Lalu dia tewas dan Portugis dipukul mundur. Selanjutnya, yang ketiga, perlawanan Kerajaan Ternate. Pada tahun 1533, rakyat Ternate di bawah pimpinan Ajlo berhasil membakar benteng Portugis. Perlawanan juga dilakukan rakyat Tidore, Becan, dan lain-lain. Waktu itu Kerajaan Ternate mereka melakukan perlawanan dengan cara membakar benteng Portugis yang berada di Ternate dan dibantu juga oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Tidore, Becan, dan lain-lain. Itu adalah 3 kerajaan yang melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sekarang materi yang kedua, yaitu pengertian poros maritim dunia. Istilah poros menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sumbu atau gandar roda. Kata poros menunjukkan posisi yang berada di tengah-tengah dan merupakan pusat dari suatu pergerakan. Kegiatan kemaritiman tersebut meliputi pengangkutan barang dan orang-orang melalui jalur maritim atau jalur laut, kegiatan kemaritiman dan perkapalan sebagai sarana modal transportasi laut termasuk aspek keselamatan ataupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan dunia melalui laut. Secara geografis, Indonesia terletak di lintas jalur perdagangan internasional. Pada masa lalu, lautan yaitu antara Cina dan Hindia, akan tetapi hubungan perdagangan Indonesia dan India lebih dahulu berkembang di antara Indonesia dan Cina. Hal ini disebabkan antara lain
ada dua hal, yaitu pertama, diketahuinya angin musim yang baik untuk menyeberangi Samudra Hindia ke arah timur Indonesia dan sebaliknya. Itu penyebab yang pertama, perdagangan antara Indonesia dan India itu lebih cepat berkembang dibandingkan Indonesia dan Cina. Dan yang kedua adalah kekayaan alam bangsa Indonesia menjadi pendorong utama bagi pedagang India untuk merantau ke Indonesia dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi mereka ke sana berdagang dan mengharapkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Deklarasi Juanda pada dasarnya mengusungkan prinsip-prinsip laut negara kepulauan. Meskipun meliputi perjalanan yang sangat panjang, pada akhirnya konsep tersebut diterima dan diakui oleh dunia. Pengawalan tentang National Competition on the Law the Sea atau UNCLOS tahun 1982 di Jamaika. Berdasarkan UNCLOS tersebut, negara-negara kepulauan seperti Indonesia mendapatkan hak untuk mengelola zonasi ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil dari garis wilayah negara yang paling luar atau di kepulauan negara tersebut yang paling luar. Bagi negara-negara yang berbatasan dengan laut termasuk Indonesia, UNCLOS 1982 memberikan dua keuntungan, yaitu pertama, kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Yang kedua, hak eksklusif terhadap zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan zona tambahan. Misalnya, hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalam zona tersebut. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu materi-materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.